Halo semuanya, kembali lagi di channel Bukroho Gadget. Lagi-lagi kita kedatangan sebuah in-ear monitor dari Tangzu. Dan ini merupakan Tangzu Zetianwu Legend. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bro Felix dan juga Tangzu Audio yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mereview ayam pamungkas di Tangzu di seri Zetianwu. Kabarnya, seri Legend ini merupakan seri terakhir dari Zetianwu dan tidak ada pembaruan dari seri ini kecuali yang Legend ini. Setelahnya sudah habis serinya gitu ya. Zetianwu dari seri pertama rilisan versi OG kemudian pindah ke Heyday itu banyak diterima oleh para audiophile. Kenapa? Karena suaranya terbilang istimewa untuk seukuran planar. Jadi teknik ala planar yang bagus itu tetap ada, tapi di saat yang sama juga memiliki mid yang smooth dan juga natural ala dynamic driver. Nah, apakah Legend ini memiliki kekhasan yang sama seperti pendahulunya? Mari kita bahas. Oke, sebelum kita menyelami lebih dalam mengenai suara dari Zetianwu Legend ini, kita bahas dulu tentang packagingnya. Dan Tangzu dimulai dari ayam entry level selalu memberikan perhatian lebih pada packaging. Kita bisa melihatnya pada One R2 Jet Green atau Tangzu Voodoo pada harga yang sedikit lebih mahal. Nah, Tangzu One R Zetianwu Legend ini di harga yang lebih tinggi lagi memiliki packaging dan kelengkapan yang lebih mahal dan lebih bagus lagi. Box Legend ini kokoh dan besar ya. Ini dibuat dari kardus yang cukup keras dan dibungkus dengan cover box yang dipenuhi oleh ilustrasi dari Zetianwu, seorang kaisar wanita satu-satunya yang pernah menguasai Cina. Tangzu memang seringkali menamai ayam-ayam mereka dengan nama tokoh-tokoh literatur Cina pada produk mereka yang lain, misalkan ada Tianpeng, ada The King Wukong, dan masih banyak lagi. Langsung kita buka saja. Ini boxnya. Nah, boxnya polos aja, dan di sini ada tulisan, hanya ada tulisan Zetianwu The Legend. Ini adalah semua yang kita dapatkan di dalam box. Yang pertama tentu saja ada ayam dan kabelnya, kemudian ada case-nya, dan ada 3 set ear tip tang sancai. Yang ini merupakan yang narrow bore, kemudian yang ini adalah wide bore, dan yang terakhir adalah yang normal, yang biasa saja ya. Kemudian kita bahas build quality dari tiap kelengkapan ya. Yang pertama kita bahas shell ayamnya dulu, yang ini. Jadi shell ayamnya ini terbuat dari aluminium yang dibuat dengan metode CNC, 5 axis CNC, sehingga menghasilkan potongan yang sangat rapih dan presisi. Jadi hasilnya tuh bagus banget ya pembuatannya karena digunakan mesin CNC. Dan kemudian yang bagian faceplate-nya ini ada semacam seperti ukiran gitu. Jadi ada kesan 3D, ada ukiran bercorak, dan di dalamnya di sini ada abalone plate yang berwarna keunguan. Hal yang saya suka di finishing shell-nya ini, kalau diperhatikan ada sedikit teksturnya ya. Nih. Jadi ini tuh nggak mulus, ini mulus tapi sedikit ada teksturnya gitu loh. Kalau diperhatikan, kelihatan kan? Itu ada teksturnya. Dan ini bagus. Kenapa? Karena terasa lebih premium dan tidak fingerprint magnet. Nah, di bagian tekstur shell, kemudian juga warna matte, finishing matte yang membuat dia tidak fingerprint magnet merupakan salah satu perbaikan dari versi Heyday yang glossy dan sangat fingerprint magnet sehingga mudah kotor. Kalau ini dipegang-pegang nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Untuk ukuran shellnya ini tergolong medium. Saya sendiri tidak ada masalah sama sekali dengan fittingnya untuk pemakaian yang lama. Jadi saya nggak ada komplain di build quality di ayamnya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai build quality dari kabel yang disertakan di Zetianwu Legend. Nah, dan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Flash Acoustic, sebuah merek kabel custom. Nah, kolaborasi dengan brand kabel custom dilakukan Tangzu pada ayam-ayam mid-end atau high-end mereka. Seperti misalkan Tianpeng ya, mereka kerjasama dengan Vortex. Atau The King Wukong dengan Flash Acoustic, sama seperti ini. Nah, hal ini dihadirkan di Zetianwu Legend dengan harga yang lebih murah gitu. Padahal kalau misalkan kita perhatikan harganya ini terpaut jauh. Ini sekitar 260 USD, sedangkan yang lainnya sudah 600 USD atau bahkan The King Wukong sampai 1000 USD. Nah, ini merupakan nilai plus yang dimiliki oleh Zetianwu Legend. Kabelnya ini terdiri dari 2 braid saja dan memiliki shield yang tebal.
kemudian lentur juga, dan cukup ringan. Kemudian shell dari dua pin yang ini ya, dua shellnya, kemudian juga splitternya, kemudian sampai jacknya juga terbuat dari metal yang terasa kokoh. Jacknya memang bukan modular ya, hanya tersedia hanya satu jack saja, tidak ada 3,5, tidak ada, hanya 4,4 saja. Tapi itu bukan masalah besar menurut saya, karena IM ini memerlukan power lebih, sehingga penggunaan jack 3,5 kurang cocok. Jadi meskipun tidak modular, tidak apa. Memang sesuai dengan IM yang memang memerlukan power lebih besar gitu ya. Dari segi estetika, warna shield yang keunguan seperti ini itu serasi dengan faceplate IM, sehingga menjadi perpaduan yang bagus. Ini jadi serba ungu ya. Perpaduan ungu dan juga hitam ini bagus banget. Jadi detil-detil kecilnya diperhatikan. Kemudian untuk ear tipsnya saya kira tidak perlu dibahas panjang lebar. Semuanya tahu ya tentang ear tip Tang Sancai. Ini dapat 3 sekaligus, 3 seri. Dan saya sendiri selama melakukan review, saya menggunakan yang normal ya, bukan yang wide ataupun yang narrow. Dan sekarang kita bahas di case-nya. Nah, case-nya ini ukurannya besar ya, dan kokoh. Ya. Saya tidak benar-benar tahu nih, saya nggak yakin ya, ini sebenarnya kulit sintetis atau kulit beneran gitu ya. Kalau misalkan di seri Tangzu atau case Tangzu yang di bawah ini, itu memang terasa itu bukan kulit sungguhan, lebih cenderung ke sintetis mungkin. Tapi kalau ini saya agak ragu apakah ini sintetis atau asli, karena atau misalnya kita anggap ini merupakan kulit sintetis, maka ini kulit sintetis yang berkualitas tinggi gitu. Jadi ada corak-coraknya di sini, kemudian juga di sini ada tulisan Tangzu, baguslah. Kita buka saja, ini memakai slating yang ini juga sudah ada tulisan Tangzunya di slatingnya, di zippernya. Kita buka dan di sini ada kompartemen. Ya. Nah tadi kan di mana ear tipsnya tadi kan yang di sini kan hilang ya ukuran tengahnya. Ini karena di sini sudah ada tempat untuk menaruh ear tips sesuai ukuran yang kita pilih. Jadi di sini ada menaruh ear tip, kemudian di sini juga ada untuk menaruh IM-nya supaya tidak saling bertabrakan atau bergesekan sehingga mudah rusak, dan juga ada tempat untuk menaruh kabel di sekitar sini. Atau ini bisa kita taruh DAC dongle juga. Jadi untuk case-nya ini mantap sih ya. Jadi untuk build quality sangat memuaskan menurut saya. Oke, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai sound quality dari Zetianwu Legend ini. Dan secara umum memiliki kemiripan dengan seri HD di area mid, namun memiliki area low yang lebih fun berkat pelanan 14,2 mm yang difokuskan untuk mengeksekusi mid to low. Dan eksekusinya ini sangat bagus gitu ya. Sementara untuk area high dihandle oleh microplanar berukuran 6 mm, sehingga memiliki ekstensi dan detail yang lebih tinggi dibandingkan seri pendahulunya dari Heyday maupun dari seri OG. Nah, namun di bagian ini, di area high ini, hal ini bisa menjadi pedang bermata dua. Karena intensitasnya yang tinggi itu bisa menjadi poin menarik, sehingga orang-orang yang mungkin treble head itu pasti suka gitu ya. Tapi di sisi lain malah menjadi deal breaker, karena bagi teman-teman yang intensitas yang sensitif treble ini akan terasa berlebihan bagi sebagian orang yang memang nggak kuat mendengarkan treble banyak-banyak gitu ya. Nah, hal ini, masalah treble itu akan semakin terasa lebih intens lagi dan lebih parah lagi kalau kita pasangkan Zetianwu Legend ini dengan source yang kurang powerful atau misalkan tonalnya tidak pas ya. Misalkan dengan yang bright, ini kan pedes ditambahin bright, ya pasti akan lebih nyemprot lagi. Nah, maka teman-teman yang ingin memiliki Zetianwu Legend ini, pastikan source yang teman-teman miliki itu memiliki power yang cukup dan memiliki tonal warm ya. Untuk saya sendiri, menurut saya sependek pengalaman saya, alternatifnya untuk source ini kita bisa menggunakan source dari Shenling, kemudian juga Kayin yang memang biasanya source dari dua brand tadi itu cenderung warm. Kalau bisa malah pakai tube. Saya sempat diskusi dengan Bro Lai dari Bass Audio,
dia mengatakan kalau Legend ini akan sangat cocok dan sangat nikmat ketika dipadukan dengan source yang ada tube-nya gitu ya. Dan selama saya melakukan pengetesan ZTNU Legend ini, saya mencobanya dengan 3 source. Yang pertama saya menggunakan ini Akliam PD6 ya. DAC Akliam PD6 ini powernya 480 mW di 32 ohm. Kemudian ini juga Clean Air, ini baru ya. Ini fresh from the oven. Clean Air Protocol Max, powernya 600 mW di 32 ohm. Dan ini hanya di Indonesia dijual eksklusif di Bass Audio saja. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang Clean Air Protocol Max ini. Dan kemudian tentu saja daily driver saya ini adalah AKSE 200. Powernya sekitar 6 VRMS, no load. Kalau misalkan kita miliwattkan mungkin sekitar di ya mungkin 1 watt atau 1000 miliwatt lah. Kurang lebih ya, saya tidak tahu pastinya karena perhitungan power pada AK itu tidak sama dengan source pada umumnya. Dia menggunakan VRMS dan kemudian ada tulisan no load. Jadi ya kita nggak tahu tuh berapa sebenarnya power milik DAP saya yang menjadi daily driver saya di AKSE 200. Untuk Akliam PD6 ini, di Akliam PD6 yang ini, dan juga ini, ya, 2 source ini cenderung suaranya netral dengan tambahan warmness yang sangat sedikit ya. Jadi nggak banyak-banyak banget lah. Sementara yang Protocol Max ini lebih warm. Ya. Ini relatif lebih warm dari source lainnya dengan tingkat warmness yang tidak berlebihan juga. Jadi masih enak ya. Kalau terlalu warm kan nanti berasa butek atau gimana gitu ya. Misalkan kalau source yang DAC yang pernah saya coba, dongle DAC yang warmnya menurut saya agak berlebihan itu misalkan di Onyx Alpha XI1 apa XL1. Ya punya Onyx Alpha yang itu menurut saya ya lumayan berlebihan gitu ya. Pada 3 source yang tadi saya sebutkan ya, ZTNU Legend ini bisa di-drive dengan cukup baik ya. Jadi nggak ada masalah tuh dengan ZTNU Legend ini di-drive dengan 3 source tadi. Hanya saja kecuali pada Akliam PD6 itu mungkin karena powernya belum cukup ya, jadi tidak bisa menundukkan area treble yang terasa lebih pedas. Sementara kalau misalkan di Akliam di Clean Air maupun di SE200 treble-nya itu tidak begitu pedas. Jadi memang dia extend dan juga memiliki detail yang bagus, tapi tidak sampai spiky seperti kita menggunakan Akliam PD6 ini. Jadi power itu penting banget. Jadi perhatikan powernya, pastikan punya source yang powerful, maka itu akan membuat ZTNU Legend bisa dinikmati. Dan ketika kita mempunyai source yang powerful, kemudian juga warm, maka akan membuat pengalaman teman-teman bersama ZTNU Legend ini sempurna. Jadi kalau seandainya yang powerful saja itu sudah cukup bisa kita nikmati, tapi kalau source kita powerful plus dia warm, sempurna. Oke, kita bahas di tiap frekuensi. Nah, kita mulai dari low-nya dulu. Nah, bagi teman-teman yang sudah suka dengan ZTNU Heyday, beat-nya enak gitu ya, smooth, teknikalitasnya bagus, tapi tetap natural, tapi masih merasa kurang nih di bagian low-nya, maka jawabannya adalah di ZTNU Legend ini. Kenapa? Karena low-nya ini lebih fun lagi. Jadi gemuruh sub bass-nya itu lebih hadir sehingga membuat lagu-lagu yang kita dengarkan lebih megah gitu ya. Contohnya pada lagu On Bended Knee atau Position milik Ariana Grande ya, sub bass-nya itu bergemuruh dengan sangat nikmat gitu. Kemudian untuk mid bass-nya bagaimana? Untuk mid bass-nya di sini cukup punchy ya, cukup punchy dan fokus meskipun tidak sebesar sub bass. Kalau saya sendiri menilai ya antara misalkan sub bass dan juga mid bass-nya di ZTNU Legend ini, ZTNU Heyday Legend, mana yang lebih saya suka? Tentu saya lebih suka di sub bass-nya karena lebih dominan dibandingkan mid bass. Tapi ya sudah cukup energi gitu ya. Sudah cukup punchy, sudah cukup fun, jadi nggak ada masalah. Kemudian untuk transition-nya ini juga sudah bagus ya ala planar, jadi bisa cepat jadi untuk melahap berbagai macam lagu yang kompleks, yang cepat itu sangat bisa diandalkan ya. Kemudian bagaimana dengan mid dari ZTNU Legend ini ya. Jadi untuk mid ZTNU Legend ini tetap membawa ciri khas dari Heyday. Jadi untuk vokalnya itu
tetap natural, kemudian juga safe juga, dan smooth, dan juga ada touch of warmness yang membuatnya terasa sweet gitu ya. Jadi untuk vokalnya tuh enak banget. Dan saya sangat suka di bagian mid, di bagian low midnya, karena untuk mendengarkan suara-suara bariton misalkan yang ada di lagu Unbended itu enak gitu ya. Jadi pas bobotnya. Jadi enak lah gitu ya untuk vokalan. Dan untuk male maupun female itu seimbang. Kemudian posisi vokal dibandingkan dengan instrumen itu untuk vokalnya sedikit agak di belakang instrumen, tapi ya nggak jauh banget. Jadi enak ya, jadi nggak terlalu jauh dan nggak terlalu forward sampai nyemprot tuh nggak nyampe. Jadi pas banget untuk vokalnya. Kemudian untuk instrumen seperti apa? Untuk instrumen di ZN Legend ini terasa terpisah, kemudian separasinya bagus, detailnya juga dapat didefinisikan dengan sangat baik. Entah itu instrumen perkusi ataupun petik ataupun bahkan tiup, itu semuanya nikmat semuanya gitu ya. Jadi separasinya bagus, definisinya didefinisikan, semuanya didefinisikan dengan sangat baik gitu ya. Karena ini kan planar, jadi untuk separasinya itu udah oke banget lah gitu ya. Mungkin sedikit pandangan subjektif dari saya sendiri, meskipun seluruhnya itu sudah cukup oke, tapi untuk selera saya sendiri nih, misalkan untuk mendengarkan raungan gitar listrik itu masih kurang menggigit ya. Jadi untuk mendengarkan rock itu masih kurang gigit sedikit saja. Tapi selebihnya kembali ke selera itu sudah enak banget secara teknikalitas. Jadi semuanya untuk misalkan digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu yang dia rumit, itu bisa diandalkan ZN Legend ini. Jadi karena separasinya sudah bagus sekali gitu. Kemudian bagaimana untuk high frekuensinya? Nah, ini dia main star dari ZN Legend ya. Ini bersinar paling terang di ZN Legend. Sampai-sampai ada orang yang berkata bahwasanya ZN Legend ini isinya cuma treble doang. Tapi ya memang kalau kita perhatikan di frekuensi responnya, dari mulai low treble, kemudian mid treble, bahkan sampai upper treble, itu berisi semuanya. Jika dibandingkan misalkan dengan IM treble head yang lumayan populer juga, misalkan di Project M. Project M itu memang ada boost besar gitu ya. Tapi yang paling besar hanya di area mid to upper treble. Sementara ini dari low treble sudah ada emphasis juga gitu ya. Maka wajar saja jika ZN Legend ini treble-nya terasa dominan gitu ya. Dan lagu apa saja yang ada treble-nya maka akan terasa lebih nikmat dan lebih stand out didengarkan dengan ZN Legend ini. Karena dia extend dan juga sparkly gitu ya. Jadi untuk saya sendiri ini sangat mudah saya sarankan bagi teman-teman yang memang treble head. Namun sebaliknya saya tidak menyarankan IM ini untuk teman-teman semua yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap treble. Jadi misalkan karena pasti akan gampang fatigue, jadi nggak bisa mendengarkan terlalu lama. Saya sendiri juga kalau misalkan mendengar IM ini, kemudian di-pair dengan source yang kurang proper, misalkan kurang power, ya itu udah, misalkan biasanya saya bisa mendengarkan lagu itu atau IM berapa jam, ini bisa lebih cepat lelahnya gitu ya. Untuk soundstage, untuk ukuran planar, ZN Legend ini tergolong luas gitu. Padahal ini nggak open back loh. Jadi atas, samping, kanan, kiri, bawahnya tuh udah oke banget. Saya sendiri cukup suka ZN ini. Cocok untuk berbagai macam lagu, pop, jazz, orkestra, dan rock masih oke. Tapi ya catatan yang tadi agak sedikit kurang, tapi itu hanya untuk selera pribadi saya gitu. Maka saya sendiri untuk ZN Legend ini tergolong bagus dan punya need-nya sendiri dan punya peningkatan yang cukup signifikan dibanding seri Heyday. Hanya mungkin nanti kembali ke frekuensi suara masing-masing ya, karena masalahnya di upper treble itu bisa jadi teman-teman makin suka atau malah bisa jadi teman-teman lebih memilih stay di Heyday. Itu saja review saya tentang ZN Legend ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.